Presiden direktur hanya melirik ponselnya. Baru sekarang dia tahu bahwa wanita yang menyelamatkan neneknya. Namun, setibanya di rumah, dia menemukan seorang pelayan sedang diam-diam menyelinap ke dalam kamar istrinya. Namun, setelah melihat itu, Presiden direktur tidak berniat untuk membongkar orang tersebut. Karena dia merasa di balik pelayan itu, pasti ada dalang di balik layar. Seperti yang diduga, keesokan harinya, istri Presiden direktur baru saja turun dari tangga. Dia melihat para pelayan di ruang tamu sedang mencari sesuatu. Gadis itu pun bersiap untuk mendekat dan bertanya. Nyonya muda kedua, Nona Jiang, barang peninggalan Ibunda Wang hilang. Itu adalah kalung dengan liontin safir. Permisi, apakah kamu melihatnya? Mendengar nama wanita munafik, gadis itu segera menyadari bahwa ini kemungkinan adalah rencana jahat yang dirancangnya. Maka dia dengan tegas kembali ke kamarnya. Melihat meja samping tempat tidur yang sudah diutak-atik, dia langsung mengerti. Barang tersebut pasti disimpan di laci oleh mereka. Namun, gadis itu sama sekali tidak panik. Dia berpikir untuk memanfaatkan situasi ini dan bermain-main dengan mereka. Setelah gadis itu tiba di ruang tamu, dia mendengar seorang pelayan melaporkan kepada nenek tua, mengklaim bahwa seluruh villa sudah dicarinya. Namun, tidak dapat menemukan kalung tersebut. Namun, masih ada kamar istri presiden direktur yang belum dicari. Gadis itu baru saja bersiap untuk menghukum pelayan ini. Namun, nenek justru yang pertama kali berbicara. Seluruh keluarga kaya kami, semuanya adalah milik menantu perempuan saya. Apalagi hanya sebuah kalung. Bahkan 1.000 atau 10.000 pun, takkan ada yang menarik perhatiannya. Melihat nenek begitu melindunginya, gadis itu merasa sangat terharu. Namun, wanita munafik jelas sudah mempersiapkan diri. Terlihat dia memberi isyarat pada pelayan. Karena baru saja ada pelayan yang bertanya kepada nyonya kedua nenek, apakah dia melihat kalung itu? Saya melihat dia terburu-buru masuk ke dalam kamar. Maka ada yang mulai curiga. Memang ada hal seperti itu. Nenek, nyonya kedua bukanlah orang seperti itu. Namun pada akhirnya, nyonya kedua juga baru hari pertama di keluarga kaya. Pelayan tidak mengenalnya. Itulah sebabnya ada kesalahpahaman seperti ini. Saya percaya dia tidak akan mengambilnya. Lebih baik jika orang masuk untuk mencarinya. Jika tidak ditemukan, itu bisa membuktikan karakter nyonya kedua. Biarkan semua orang meminta maaf kepada nyonya kedua di depan umum. Dengan begitu, tidak akan ada kesalahpahaman seperti ini lagi di masa depan. Panggung sudah disiapkan. Bagaimana bisa saya, sebagai pemeran utama, tidak muncul? Baiklah, saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Masuk ke dalam kamar untuk mencari. Sudahlah, nenek. Kebetulan, kamu pergi jadi saksi. Melihat gadis itu dengan mudah terjebak, wanita licik dalam hati merasa senang. Saat itu gadis itu tiba-tiba meminta kepala pelayan untuk membawa bubuk grafit dan lem super. Kepala pelayan tidak mengerti, tetapi tetap melakukannya. Pelayan maju untuk mencari. Ternyata dia menemukan kalung yang hilang di dalam laci. Melihat itu, orang-orang pun mengejek gadis tersebut. Tak heran jika dia berasal dari desa sebagai pengganti. Menikah dengan keluarga kaya pun tidak mengubah kebiasaannya yang buruk. Nenek melihat adegan ini dengan tidak percaya. Namun, dia tetap percaya pada menantunya. Tidak akan melakukan hal seperti ini. Saat itu, wanita licik maju berpura-pura, menyatakan bahwa yang penting barangnya sudah ditemukan. Kemudian meminta semua orang untuk tidak membicarakan kejadian hari ini. Saat wanita licik itu mengira dia berhasil menjebak, ketika orang-orang mulai bubar, gadis itu tiba-tiba memanggilnya. Siapa bilang barang itu ditemukan di kamarku? Berarti aku yang mengambilnya. Nona kecil, apakah kamu benar-benar ingin membantuku? Atau ingin menuduhku memiliki tangan yang tidak bersih? Nyonya muda kedua, bagaimana kamu bisa mengatakan ini padaku? Sekarang bukti sudah jelas. Nona kecil telah mengalami begitu banyak ketidakadilan. Tidak ada yang menyalahkanmu. Malah dengan sabar membantumu menutupi masalah. Mengapa kamu masih menggigit balik? Apakah kamu anjingnya? Dia belum terburu-buru untuk berbicara. Jika kamu terburu-buru, lebih baik selesaikan. Nyonya muda kedua, perasaanmu ini terlalu tebal. Kamu diam saja. Nyonya muda kedua yang pertama kali membicarakan Nona Jiang. Bahkan mau bicara tentang mulut Nona Jiang. San, apa yang kamu lakukan dengan barang ini? Nenek, kalung itu bukan aku yang mengambil. Aku ingin menunjukkan buktinya. Menemukan siapa yang benar-benar mencopot kalung itu. Jika aku bisa menunjukkan buktinya, membuktikan bahwa ada yang menjebak nenek, apakah Anda mau membantu saya? Tentu saja. Jika ini terjadi padaku, nenek tidak mungkin akan mempercayaiku seperti ini. Gu Beisen, kenapa kamu datang dan mengambil semua kasih sayangku? Aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa membuktikan diri. Gadis itu meminta seseorang untuk menarik tirai, kemudian menaburkan bubuk grafit di lantai, kemudian tempelkan dengan lem super. Setelah menunggu sebentar, gadis itu meminta seseorang untuk mencopot perekat. Terlihat jelas di perekat itu, 2 pasang jejak kaki yang berbeda. Gadis ini benar-benar buruk. Sanshan, kenapa ada sepasang jejak kaki tambahan? Nenek. Jejak kaki yang paling berat adalah jejak yang ditinggalkan oleh Nona Jiang saat baru saja masuk. Silakan lihat lebih teliti. Apakah ada satu jejak kaki depan yang persis sama?
Oh jadi begini. Jadi, Jiang Yuan ini, bukan pertama kali masuk ke dalam kamar. Dia begitu tepat menemukan kalung itu. Ya, melihat pemandangan ini, wanita licik itu langsung panik. Takut pelayan akan membongkar dirinya. Jadi dia segera berkata kepada nenek, ini adalah salah paham. Ternyata ada yang menuduh nyonya muda kedua, mengatakan bahwa Jiang Yuan adalah orangnya. Namun nenek tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Jadi ingin melihat bagaimana gadis itu menyelesaikannya. Gadis itu mengatakan mencuri adalah, memfitnah orang adalah kejahatan berat. Jadi menangani kasus ini sesuai hukum dan menyerahkannya kepada polisi. Yang lainnya yang membantunya berbicara. Nenek melihat gaya gadis itu dalam menangani masalah. Terus-menerus memuji. Saat itu, pelayan panik, ingin meminta bantuan wanita licik untuk merayu. Namun dia segera menyatakan bahwa itu bukan urusannya. Dia memberitahu pelayan bahwa jika dia dipenjara, dia bisa membantunya menjaga keluarganya di luar. Lalu dia memerintahkan agar dia dibawa ke kantor polisi. Nyonya muda kedua, ketika saya baru saja mengambil kalung itu, saya hanya ingin demi nama baikmu, cepat selesaikan masalah ini. Saya tidak memikirkan itu terlalu dalam. Dari awal sampai akhir, semua ini kamu yang mengendalikan arah cerita. Setelah kejadian itu, segera cari cara untuk mundur. Ah seorang master teh. Jika begitu, balas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk yang serupa. Nona Jiang, tidak perlu berkata begitu. Kamu kehilangan barang dan menemukannya di sini. Juga memikirkan bagaimana menutupi kesalahanku. Saya berkorban untukmu bahkan belum cukup. Bagaimana mungkin tega menyalahkanmu? Nyonya muda kedua, kamu salah paham tentang saya. Nenek, saya benar-benar tidak memikirkan itu terlalu dalam. Sanshan, sekarang kamu adalah nyonya rumah dari keluarga kaya. Juga mewakili saya. Kedepannya, jika kejadian seperti ini terulang, kamu langsung usir dia. Tidak ada yang akan berbuat apa-apa padamu. Kalimat nenek ini, tidak hanya mendukung Gu Beisheng, tapi juga sengaja diucapkan untuk saya dengar. Semua ini salah Gu Beisheng yang brengsek, membuat nenek meragukanku. Saya tidak akan tinggal diam. Terima kasih, nenek. Setelah mengamati, dia memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mari kita lihat selama beberapa waktu. Jika bisa menyembuhkan penyakit nenek, itu yang terbaik. Keluarga kaya. Kekurangan seorang nyonya rumah seperti dirimu yang bisa mengatur. Mulai sekarang, terima kasih atas kerja kerasmu. Apa ini? Apakah ini berarti kamu mengakui saya? Kamu bisa mendengar. Saya lelah. Saya akan kembali ke kamar untuk beristirahat. Sanshan, kamu tidur di sofa semalam. Pagi-pagi bangun lupa menata sofa. Ditemukan oleh nenek, tapi tidak apa-apa. Lagi pula kamu dengan si Zhou. Ini adalah menjaga pernikahan. Soal perasaan ini, harus dibina perlahan-lahan. Namun ini harus tidur di sofa. Orang ini, kalau tidur, harus biarkan dia tidur. Terima kasih, nenek. Nenek, kamu sekarang semakin tidak sopan. Saya tidak begitu. Kenapa? Kamu kira saya tidak melihatnya? Orang luar tidak punya otak. Apakah kamu juga tidak berpikir? Kamu ingin orang lain mengatakannya tentangmu. Nyonya muda kedua adalah seorang pencuri. Jadi, jangan sekali-kali berbuat hal yang tidak pantas di masa depan. Nenek, kamu telah memikirkan banyak hal untukku. Aku percaya kamu juga mencintaiku. Meskipun kamu memikirkan begitu banyak untukku, tapi di hatimu, Gu Beisheng tetap lebih penting bagimu. Tapi yang aku inginkan bukan ini. Aku tidak ingin orang lain mendukungku. Aku ingin menguasai nasibku sendiri. Hanya tanpa Gu Beisheng, aku bisa menjadi kepala keluarga. Sudahlah, sudahlah. Jangan menangis lagi. Nenek, ada sesuatu yang mengganggu. Apa itu, nenek? Tentang kakak laki-lakimu dan kakak iparmu. Tidur terpisah kamar. Apa yang terjadi? Mungkin Shizu tidak menyukai kakak ipar. Mungkin tidak menyukai kakak iparmu. Senseng sangat baik. Dia berani tidak menyukai. Aku akan telepon dia sekarang. Suruh dia cepat kembali. Malam pertama. Jika dia tidak melakukan malam pertama, aku akan mengkuliti dia. Nenek, ada apa? Kamu ini sungguh keterlaluan. Kamu ternyata memanggil peri kecil tidur di sofa. Kamu semakin tidak berkomunikasi. Kamu dengarkan. Tidak peduli seberapa sibukmu. Masih ada ratusan miliar bisnis yang harus dibahas. Malam ini harus pulang. Panggil aku selama 3 tahun ya. Menjadi 2 sekarang. Nenek, hal seperti ini terlalu menyulitkan. Kamu menyulitkan siapa? Apa yang sulit? Anaknya bukan? Yang impoten kan?